Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perbedaan pencatatan pada metode fisik dan perpetual di dalam perusahaan dagang. Pencatatan metode fisik yaitu pencatatan yang dilakukan di akhir periode akuntansi dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu metode perpetual, yaitu metode pencatatan yang dilakukan apabila terjadi transaksi yang akan langsung mempengaruhi pada akun persediaan. Yang pertama yaitu ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan digunakan untuk menentukan harga satuan pada suatu barang dagang untuk kita bisa menentukan berapa laba yang akan didapat. Kemudian harga pokok penjualan tidak ada di dalam mencatat di metode fisik. Harga pokok penjualan hanya digunakan dalam mencatat dengan menggunakan metode perpetual. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelian dalam akuntansi perusahaan dagang yang dibagi menjadi dua sistem dan perbedaan dalam pencatatannya di jurnal, yaitu sistem fisik. Pembelian dalam sistem fisik itu dicatat tetap dalam jurnal, yaitu tetap akun pembelian. Seperti contoh, dibeli barang secara kredit dengan harga 2 juta. Jurnalnya yaitu pembelian barang dagang 2 juta debit pada utang dagang 2 juta kredit. Sedangkan sistem perpetual pembeliannya diganti menjadi akun persediaan barang dagang. Seperti contoh, dibeli barang dagang secara kredit dari CV Sinar Terang seharga 200 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 FOB Destination Point. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang 200 juta debit pada utang dagang 200 juta kredit. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi khusus penjualan dalam perusahaan dagang. Untuk pencatatan transaksi penjualan dalam perusahaan dagang dibedakan menjadi dua sistem. Sistem yang pertama adalah sistem fisik, yang kedua adalah sistem perpetual. Perbedaannya adalah khusus untuk penjualan dalam sistem perpetual akan mencatat akun HPP atau akun harga pokok penjualan. Contoh, kita masuk ke dalam misalkan ada suatu perusahaan yang melakukan penjualan secara tunai atau kredit, maka jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan. Sedangkan ketika kita menggunakan sistem perpetual, jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan dan bawahannya lagi ditambahkan dengan jurnal harga pokok penjualan atau HPP pada persediaan barang dagang. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi khusus retur penjualan dan retur pembelian. Tentu kedua jenis transaksi ini akan mengurangi nilai dari penjualan maupun pembelian itu sendiri. Untuk pencatatan transaksi khusus retur penjualan, maka jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang. Karena barang dari konsumen tersebut dikembalikan, maka piutang dari perusahaan tersebut juga otomatis akan berkurang. Dan untuk pencatatan transaksi retur pembelian, jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Karena ketika kita mengembalikan barang yang kita beli, tentu utang kita akan berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Biaya angkut atau beban angkut. Beban angkut dibagi menjadi dua, yaitu beban angkut penjualan dan beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan adalah biaya beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual, sedangkan beban angkut pembelian yaitu biaya beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Beban atau biaya angkut sendiri berhubungan dengan syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. FOB Shipping Point yaitu biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Sedangkan FOB Destination Point yaitu biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Misalnya contoh, dibeli barang dagang secara tunai dari PTA seharga 50 juta. Ongkos angkut 250.000 ditanggung oleh pembeli.
maka itu menggunakan syarat FOB shipping point. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang debit 50 juta, ongkos angkut 250.000 debit, kas 50 juta 250.000 kredit. Itu jika dicatat menggunakan sistem perpetual. Jika dicatat dengan menggunakan sistem fisik, jurnalnya yaitu pembelian 50 juta debit, ongkos angkut 250 juta debit, dan kas 50 juta 250.000 kredit.